Saling goda antar partai politik beda koalisi semakin menghangat jelang Pilpres 2024. Peta koalisi pun diprediksi masih bisa berubah hingga pendaftaran baca pres dan bacawa pres ke KPU. Pasar membeli alpukat, membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Katanya nggak menggoda, tapi menggoda. Itu adalah pantun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat 20 Juli lalu. Namun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis ingin menggoda keputusan politik Partai Demokrat yang mengusung Anies di Pilpres 2024. Kalau kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergandengan tangan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya solid di koalisi perubahan. AHY konsisten mengusung Anies meski sosok bacawa presnya belum diumumkan juga. Tetapi saya yakinkan bahwa Demokrat hari ini juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan. Sudah kami tanda tangani yang namanya piagam kesepakatan, di mana salah satu pasal paling penting adalah menyerahkan kepada capres Mas Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapresnya. Tentu harus memenuhi sejumlah kriteria. Sebagai rekan koalisi, Partai Nasdem merespon santai pertemuan Partai Demokrat dengan Partai Gerindra. Partai Nasdem yakin koalisi perubahan tetap solid dan kuat. Urusan goda-menggoda itu kan lazim dalam partai politik dan yang bertemu itu kan orang-orang yang secara politik matang, tidak mudah merubah sikap. Kami membangun koalisi ini dari awal dengan semangat saling percaya yang tinggi, dengan semangat visi yang sama untuk membawa perubahan demi kebaikan bagi rakyat Indonesia. Elit parpol saling goda juga terjadi antara PDI Perjuangan dengan PKB. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya juga aktif mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan PKB. Apakah ada keinginan dari PKB untuk bertemu dengan dari itu semua ini? Jadi bukan hanya keinginan dari PKB, dari PDI Perjuangan pun aktif mengulurkan tangannya untuk bekerja sama dengan PKB. Politisi PKB Saiful Huda menegaskan partainya belum menentukan sikap terkait tawaran PDIP. Yang pasti, menurut Saiful Huda, PKB akan tetap menawarkan Caimin sebagai bacawa pres. Mas Hasto datang ke sana, ngajak diskusi, termasuk kira-kira menyampaikan, ya selama ini kan kita gak bareng PKB, PDIP, kita bareng lagi lah kira-kira begitu. Jadi Hasto memberikan uluran tangan untuk ngajak ke PKB. Tergantung PDIP, karena proposal kami tunggal. Dimanapun koalisi, proposal kita tunggal Caimin sebagai cawapres. Tidak hanya Gerindra yang mencoba mendekati dan menjalin konsolidasi dengan Partai Demokrat. PDIP juga membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat lewat pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY 18 Juni lalu. Sementara itu, rekan koalisi Partai Gerindra PKB juga membuka komunikasi dengan PDIP. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menantikan bisa bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Rencana Muhaimin direspons positif Prabowo. Bahkan Prabowo mengaku juga menantikan kapan bisa diterima bertemu Megawati. Ya, dia kasih waktu, cuman waktunya Bu Mega yang menentukan. Tapi Gus menerima kapanpun itu pertemuan? Siap, siap. Yang muda pokoknya dipanggil, yang tua siap aja. Ya namanya pertemuan dengan siapapun nggak masalah. Pak Prabowo juga bilang nggak masalah. Pak Prabowo juga ketemu siapapun juga nggak masalah. Tenang ya, tenang, kita jalankan dengan baik. Kita diskusikan, kita buka hubungan dengan baik. Saya kira bagus kalau Caimin ketemu Ibu Mega, baik gitu ya. Ya. Saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega. Iya kan? Tidak ada masalah kita. Yang penting hubungan baik sama semua orang. Oke?
Pengamat politik Adi Prayitno menyebut saling goda antar partai politik beda koalisi sebagai hal lumrah. Menurutnya peta koalisi masih bisa berubah hingga pendaftaran baca pres dan bacawa pres ke KPU. Bagi saya sebelum ada pendaftaran resmi ke KPU soal siapa pasangan capres dan cawapres yang harus maju, maka sepanjang itu juga maka politik kita cukup cair dan sangat mungkin bisa berubah. Jadi apa yang tidak mungkin di negara ini? Toh lawan pun bisa jadi menteri. Meski sudah ada 3 baca pres, koalisi partai politik masih saling tunggu mengumumkan bacawa pres masing-masing. Penentuan sosok bacawa pres pun berpotensi mengubah peta politik yang sudah ada. Tim Liputan, Kompas TV.